dunia penelitian. Ya, kita mau bahas santai saja, ya, nggak usah serius-serius. Yang kamu? Ya betul sekali. Ya, tapi tenang saja, ini tetap mendalam pembahasan kita pada kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Daupandi, ya, saya dari Prodi PAI semester 7, masih semester 7 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Ya, seperti biasa akan menemani kalian semua. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik tentang teknik pengumpulan data nih, nah, dalam metode kualitatif yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen yang punya Pak. Ya, tapi tenang, saya tidak sendirian. Ya, kali ini saya sudah mengundang ya salah satu narasumber saya yang punya pengalaman yang mungkin dari 1 bulan ini yang ilmunya Masya Allah yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen kepada kita semua sebagai mahasiswa. Ya, langsung saja kita sambut Kang Mul. Ya, ini namanya Kang Mul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi. Terima kasih Kang Rizky atas undangannya. Senang sekali bisa berbagi di sini tentang metode kualitatif ya. Tentunya topik yang memang sangat menarik untuk dibahas bagi kita para mahasiswa semester akhir, karena tugas di semester akhir itu kita akan melakukan sebuah penelitian atau akan membuat skripsi. Tentunya di dalam membuat skripsi ada namanya pembahasan terkait teknik pengumpulan data. Ya, tapi juga sangat antusias nih kamu ya sebagai mahasiswa untuk mendalami apa sih teknik mencari apa tadi kamu pengumpulan data ya di dalam metode kualitatif ini. Nah, mungkin kamu bisa menjelaskan dulu secara singkat apa sih metode kualitatif itu? Oke, baik semuanya, teman-teman semua, mahasiswa semester akhir. Tentu metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam. Biasanya, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan angka atau statistik. Berarti biasanya penelitian berkaitan dengan angka atau statistik itu biasanya penelitian kuantitatif ya. Melainkan justru penelitian kualitatif ini dengan narasi, cerita atau pengalaman. Data kualitatif cenderung deskriptif dan kaya akan detail karena tujuannya adalah untuk menangkap makna, persepsi atau pandangan partisipan dalam konteks tertentu tentunya ya. Oh, jadi seperti itu ya kamu. Nah, jadi ini lebih menggali makna daripada mencari angka, betul tidak kamu? Ya, betul sekali Kang Rizky. Kalau metode kuantitatif memang fokusnya pada berapa banyak atau berapa sering, sedangkan metode kualitatif itu lebih fokus pada mengapa dan bagaimana. Itu mungkin seperti itu ya perbedaannya untuk metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, wah, menarik juga ini kamu. Nah, sekarang kita masuk ke ini saja mungkin ya kamu. Dalam metode kualitatif apa saja sih teknik pengumpulan datanya? Perlu kita ketahui dalam pengumpulan data adanya beberapa teknik utama dan masing-masing memiliki kelebihan serta tantangannya sendiri. Yang paling sering digunakan adalah wawancara mendalam. Nah, dalam wawancara ini peneliti bertanya langsung kepada partisipan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang pengalaman, pandangan atau persepsi mereka. Nah, wawancara bisa dilakukan secara tatap muka ataupun online dan biasanya formatnya semi terstruktur. Jadi nanti pertanyaannya itu sangat terstruktur ya, teman-teman semua. Oh, begitu ya kamu ya. Ya, betul. Apa sih bedanya wawancara semi struktur dengan yang struktur atau tidak terstruktur nih? Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman? Oke, baik. Mungkin ada perbedaannya ya terkait wawancara semi terstruktur dengan yang terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Wawancara terstruktur ini seperti kuesioner
kuesioner yang sudah baku. Jadi pertanyaan dan urutannya sudah ditentukan sejak awal. Oh, iya. Begitu kan Rizky. Nah, Iya. sementara wawancara tidak struktur, lebih fleksibel penelitiannya, hanya punya tema umum dan membiarkan percakapan mengalir sesuai respon partisipan. Nah, wawancara semi terstruktur ada di tengah-tengah. Tentunya peneliti punya panduan pertanyaan, tapi tetap bisa berimprovisasi sesuai konteks pembicaraan. Itu mungkin Kak Rizky terkait tadi perbedaan antara wawancara struktur ya dan yang tidak struktur. Seperti itu mungkin yang saya ketahui. Oh iya Kang Mul. Ya jadi peneliti bisa tetap eksploratif ya berarti Kang Mul ya. Tapi tetap ada arah yang jelas. Nah, teknik lainnya apa sih Kang Mul selain itu? Oke, tentunya selain teknik yang tadi ya ada teknik yang kedua yang sering digunakan adalah observasi partisipan. Nah, jadi dalam teknik ini peneliti ikut serta dalam aktivitas sehari-hari partisipan untuk memahami konteks sosial atau budaya mereka. Misalnya kalau ingin meneliti budaya kerja di sebuah perusahaan, peneliti bisa ikut bekerja bersama mereka selama beberapa waktu. Wah, jadi seperti itu ya kamu nih. Jadi kita seakan-akan menyamar jadi bagian dari komunitas tersebut ya, betul tidak kamu? Hampir seperti itu Kang Rizky. Tapi tentu saja harus ada keterbukaan. Partisipan biasanya tahu bahwa peneliti hadir untuk melakukan penelitian. Nah, sehingga tidak ada kesan manipulasi. Jadi transparansi dan etika adalah hal yang sangat penting dalam observasi partisipan. Seperti itu Kang Rizky. Wah benar juga ini ya Kang Mul. Ya kalau teknik yang lebih mengandalkan dokumen atau arsip, nah apakah itu juga termasuk Kang Mul? Betul sekali Kang Rizky. Ya, itu disebut analisis dokumen namanya ya. Oh iya. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku harian, laporan, surat kabar, foto atau video. Nah, teknik ini sangat membantu jika kita ingin menelusuri sejarah atau perubahan sosial dalam jangka waktu yang panjang. Nah, nih Kang Mul, misalkan ya saya meneliti di suatu tempat hanya mengandalkan sebuah video saja, itu apakah boleh Kang Mul? Nah gimana Kang Mul? Apakah boleh atau tidak? Kalau setahu saya sih yang kemarin kita bahas bersama Bapak dosen itu tidak mengapa. Oh iya, boleh. Ya. Akan tapi lebih diutamakannya lengkap ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Kang Mul ya. Seperti tertulis, buku harian juga ada, laporan juga ada, atau surat kabar, foto dan video ya. Betul. Tapi dari teman-teman yang ingin meneliti yang hanya menggunakan video saja mungkin boleh, akan tetapi disarankan ya Kang Mul oleh Bapak dosennya menggunakan yang tadi disebutkan oleh kita ya. Ya, tadi kita sudah bahas nih wawancara, observasi dan analisis dokumen Kang Mul. Apakah ada teknik lain yang unik ya dalam pengumpulan data dalam kualitatif nih Kang Mul? Apakah ada? Nah, selain teknik yang tadi ya terkait wawancara, terus ada observasi, analisis dokumen, gitu kan. Untuk teknik yang lainnya yang unik dalam penelitian kualitatif, ada juga namanya diskusi kelompok terarah atau focus group discussion, atau yang lebih kita sering dengar mungkin singkatannya FGD gitu kan. Nah, dalam teknik ini peneliti mengumpulkan beberapa partisipan dalam satu forum untuk mendiskusikan topik tertentu. Nah, teknik ini bagus nih untuk mendapatkan berbagai perspektif sekaligus dalam waktu yang sangat relatif singkat, jadi lebih cepat, lebih efisien lah. Oh iya benar. Wah, jadi FGD itu kayak obrolan santai atau bagaimana ya kamu lihat? Tapi ada panduannya atau tidak nih? Nah, terkait FGD. Ya, betul sekali nih, untuk FGD itu kayak kita ngobrol santai aja gitu kan, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengelola diskusi agar tetap fokus pada topik. Nah, karena terkadang
partisipan bisa melenceng terlalu jauh dari tujuan penelitian. Jadi seperti itu ya, Kang Rizky. Oh ya, pasti butuh keterampilan juga ya dalam komunikasi yang baik tentunya ya kamu ya, untuk menjaga diskusi atau produktif ya mungkin ya kamu. Ya betul. Nah, tepat sekali ya. Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga membangun hubungan antara partisipan agar mereka merasa nyaman. Seperti itu ya. Ya, nah bicara soal tantangannya, Kang Gul ya. Ya, apa sih tantangan utama dalam pengumpulan data kualitatif? Nah, oke, perlu teman-teman ketahui ya, tantangan utamanya dalam penelitian kualitatif itu ya, bagaimana kita bisa menjaga kualitas data, karena data berupa kata-kata atau cerita, ada resiko bias baik dari partisipan maupun peneliti sendiri. Nah, misalnya seperti ini, partisipan mungkin memberikan jawaban yang dianggap benar menurut norma sosial, bukan pengalaman mereka yang sebenarnya. Seperti itu ya. Oh, jadi menarik juga ya kamunya. Jadi harus hati-hati dengan kejujuran data di forum tersebut, betul tidak Kang? Ya. Nah, betul sekali ya. Jadi memang harus apa adanya, sejujur-jujurnya gitu kan. Selain itu, pengumpulan data kualitatif juga memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, terutama untuk teknik seperti observasi partisipan atau wawancara mendalam. Ya, tapi hasilnya pasti sangat kaya informasi, atau tidak di kampung? Nah, ya betul sekali. Tentunya hasilnya pasti sangat kaya akan informasi ya. Karena apa? Hasilnya seringkali memberikan wawancara yang tidak bisa didapatkan dari metode kuantitatif. Nah, seperti itu. Oh, luar biasa juga ya kamu ya untuk pembahasan kita hari ini ya. Ya mungkin ini jadi pembahasan yang sedang memanas nih di semester Akhirnya, ya. betul sekali. Ya, jadi memang banyak sekali teman-teman kita yang masih kebingungan antara mengambil kuantitatif atau kualitatif, ya, sehingga mereka susah untuk mengumpulkan data-data di Kangmul. Ya, jadi mungkin ini solusi juga buat teman-temannya. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kangmul, ya, bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Tentunya dalam teknik pengumpulan data. Ya. Mungkin pesan saya ya, jangan takut mencoba metode kualitatif, jangan hanya terpaku pada teori, praktikan langsung di lapangan, juga selalu jaga integritas dan etika penelitian. Jangan lupa rasa ingin tahu dan kemampuan mendengarkan adalah kunci sukses sebagai peneliti kualitatif. Wah, mantap nih, tips yang sangat inspiratif ini Kang Gul. Ya, terima kasih banyak ya udah datang nih jauh-jauh dari Pemalang ke podcast saya ini nih, untuk membahas dan membantu teman-teman sekalian dalam teknik pengumpulan data kualitatif ya. Ya, semoga bermanfaat juga ya kamu ya. Ya, terima kasih juga ya Kang Rizky, saya senang sekali bisa berbagi di sini tentunya ya. Nah, ya baik. Nah, itu tadi pembahasan kita ya tentang teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif. Ya, semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat kita ya, tentunya yang menjadi mahasiswa yang sedang berada di akhir semester, yang sedang mengumpulkan skripsian ya kamu ya, yang bisa mengambil ilmu sedikit ataupun banyak dari kita pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian juga ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngulik Metode ya. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah datang nih.